Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran dan penyelidikan untuk perencanaan irigasi pada bahasan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah merupakan penyelidikan yang akan menentukan sifat fisik dan sifat teknis dari suatu tanah dasar lokasi proyek. Dan hasil penyelidikan ini akan memberikan data-data yang diperlukan oleh pihak perencana dalam menganalisa kemantapan suatu bangunan. Pemetaan geologi permukaan. Peta geologi permukaan memperlihatkan semua keadaan geologi di daerah proyek, yaitu di lokasi rencana poros bendungan, bendung, bangunan-bangunan lain yang terdapat di lokasi proyek dan daerah genangan. Selain itu, peta tersebut juga harus menunjukkan nama batuan, tanah penutup serta penyebarannya, tampakan-tampakan, fitur geologis, seperti kekar, daerah patahan, jurus dan kemiringan lapisan. Pengeboran. Pemboran yang disyaratkan untuk penyelidikan geologi teknik adalah pemboran dengan cara pemboran inti bermesin, rotary core drilling. Pemboran ini dilaksanakan dengan jalan memutar stang bor beserta tabung pengambil contoh dengan mesin pengambil contoh dengan mesin sebagai penggerak. Tujuan pemboran ini adalah untuk mendapatkan data dari kondisi batuan, tanah di bawah bendung atau bangunan lainnya, serta untuk mengetahui daya dukung dan nilai rembesan air di bawah bangunannya. Referensi metode A. ASTMD 2113-70 B. AASHOT 225-68 C. BS 4019 D. SNI 03-2436-1903-2436-1991 Tes penetrasi standar, SPT. Tes penetrasi standar dilakukan untuk memperoleh harga N dan contoh lapisan tanah yang representatif. Harga N lapisan tanah yang representatif. Harga N dipakai untuk membuat perkiraan kondisi lapisan tanah bawah sehubungan dengan daya dukung untuk perhitungan perencanaan pondasi. Pelaksanaan pengujian berdasarkan ASTM D420 dan tahun 1586-84. Harga N didefinisikan sebagai jumlah pukulan dengan palu seberat 63,5 kg yang jatuh bebas dari ketinggian 75 cm untuk memasukkan alat pengambil contoh sedalam 50 cm ke contoh sedalam 50 cm ke dalam tanah. Tes ini umumnya dilakukan dengan interval kedalaman 2 meter dan atau di tiap-tiap pengantian bahan pada lapisan tanah. Referensi metode A. ASTM, D tahun 1586-67 B. AASHO, T 206-70 C. BS, 1377 D. JIS, A tahun 1219 sampai tahun 1968 SNI 03-4153-199-03-4153-1996 Permeabilitas. Permeabilitas merupakan kemampuan tanah untuk meloloskan air. Struktur dan tekstur serta unsur organik lainnya juga ikut ambil bagian dalam menaikkan laju inflasi dan menurunkan laju air. Tujuan dari pengujian permeabilitas adalah untuk menentukan nilai rembesan pada tanah. Permeabilitas. Metode A. Uji Packer, uji bertekanan. Metode ini mempergunakan alat yang disebut packer, yang berfungsi sebagai penghalang supaya air yang dipompakan dengan tekanan bisa masuk ke dalam formasi batuan yang akan dites, jadi merupakan penyekat yang tidak tembus air. Percobaan ini dilakukan pada L tidak tembus air. Percobaan ini dilakukan pada lubang bor dengan ukuran NXB, metode constant head. Metode ini dipakai apabila pondasi bangunannya terbentuk dari tanah atau entuk dari tanah atau batuan yang melapuk tinggi, sehingga tidak akan kuat bila dilakukan dengan percobaan bertekanan.
C. Metode falling head. Pengujian ini dilakukan bila metode constant head mengalami kesulitan oleh karena air yang dikocorkan sukar masuk ke dalam lubang bor. D. Metode open and constant head method. Pengujian ini dilakukan bila metode constant head mencapai dasar lubang bor, di mana casing yang terpasang juga mencapai dasar lubang bor. Sehingga pengujian tes air dilaksanakan hanya di dasar lubang bor. Pengambilan contoh tanah. Pelaksana pekerjaan harus mengambil contoh tanah dari lubang bor dan paritan uji untuk menentukan karakteristik lapisan tanah, baik untuk pondasi maupun bahan bangunan. Ada 3 jenis contoh tanah yang harus dikumpulkan, yakni, contoh tanah tak terganggu asli, contoh tanah kecil terganggu dan contoh tanah meruah terganggu, disturbed large bulk sample. Lokasi dan kedalaman di mana contoh harus diambil akan ditentukan oleh pihak pemberi pekerjaan. Sumur uji. Pekerjaan sumuran uji atau test pit adalah untuk mengetahui jenis dan tebal lapisan di bawah permukaan tanah dengan lebih jelas, baik untuk pondasi bangunan maupun untuk bahan timbunan pada daerah sumber galian bahan, borough area. Dengan demikian akan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai jenis lapisan-lapisan dan tebalnya, juga volume bahan galian yang tersedia dapat dihitung. Paritan uji, trends. Paritan uji adalah galian yang dibuat dengan bentuk seperti parit dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelas gejala geologi di permukaan, misalnya batas atau bidang kontak lapisan batuan, rekahan, fracture, patahan, tingkat pelapukan dan tebal lapisan penutup, overburden. Adit adalah galian yang dibuat menembus bukit, berupa galian berbentuk terowongan. Percobaan penetrasi. Percobaan penetrasi dilakukan untuk melengkapi hasil-hasil pemboran tangan. Tetapi pada lokasi-lokasi khusus yang mengandung bahan pasir dan lempung lunak, hanya akan dipakai sondir penetrometer. Alat yang dipakai untuk percobaan penetrasi harus mampu mengukur tahanan konus dan gesekan samping. Pemboran tangan. Untuk pemboran ini digunakan peralatan bor tanah yang ringan, dan dapat dioperasikan dengan tangan untuk mengambil contoh tanah dari lubang bor. Alat itu dipakai cocok untuk menyelidiki lempung lunak sampai teguh dan hanya dapat dipakai sampai kedalaman 10 meter, diameter lubang bor berkisar antara 12 sampai 15 cm, sehingga contoh tanah mudah diambil. Metode penyelidikan geofisik. 1. Metode penyelidikan geolistrik. Pendugaan geolistrik ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai lapisan tanah di bawah permukaan dan kemungkinan terdapatnya air tanah dan mineral pada kedalaman tertentu. Pendugaan geolistrik ini didasarkan pada kenyataan bahwa material yang berbeda akan mempunyai tahanan jenis yang berbeda apabila dialiri arus listrik. 2. Metode penyelidikan seismik. Penyelidikan seismik bias dalam Deep Refraction Seismic Survey, dilakukan untuk memperoleh data geologi bawah permukaan dan sifat mekanik batuannya berdasarkan cepat rambat getaran seismik pada masa batuan yang berbeda. Penempatan patok beton. Semua lokasi pemboran, sondir, test pit diharuskan memasang patok beton di atas lubang dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 20 cm. Pipa PVC dipasang menembus patok dari bawah yang berhubungan dengan lubang bor hingga ke permukaan. Di atas patok diberi tanda nomor pekerjaan. Motor tangyu.